Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih sehat dan bisa mengikuti perkuliahan. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di pertemuan ke-13. Sebelumnya kita bersyukur bahwa kita semua ini terhindar dari virus atau penyakit corona, dan kita tetap berusaha agar supaya wabah penyakit ini cepat teratasi dengan mengikuti berbagai upaya-upaya dan himbauan pemerintah. Dan salah satu upaya yang selama ini dilakukan dalam dunia pendidikan yaitu dengan merubah sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Dan inilah yang kita lakukan selama wabah penyakit corona ini, dan sampai adanya edaran rektor untuk kuliah tatap muka, maka tetap kita menggunakan sistem pembelajaran daring. Bapak Ibu yang saya hormati, di pertemuan ke-13 ini kita sudah masuk pada materi bagaimana menyusun strategi. Sudah ada 2 tugas yang saya berikan, dan tugas itu saling berkaitan. Nah, tugas yang pertama itu terkait dengan mahasiswa. Saya beri tugas untuk membuat suatu lembaga atau organisasi. Karena ini masih sifatnya latihan sederhana, maka lembaga dan organisasi ini saya sarankan dibuat sendiri agar supaya nanti memudahkan mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Dalam arti kata tidak perlu mencari data di sumber lain. Kemudian pada tugas kedua itu dilanjutkan dengan melakukan analisis SWOT atau SWOT analisis, di mana mahasiswa mengisi IFAS dan EFAS. Nah, dalam hal pengisian IFAS dan EFAS ini, mahasiswa harus pahami bahwa kuncinya di situ. Mahasiswa tidak bisa mengisi matris SWOT untuk EFAS kalau IFAS belum selesai. Kenapa? Karena ini saling berkaitan. Untuk faktor IFAS, di dalamnya ada 2, yaitu kelebihan atau kekuatan dan kelemahan. Nah, untuk mengisi EFAS pada peluang atau opportunity, maka syaratnya itu harus dilihat pada aspek kekuatan atau kelebihan. Nah, itulah sehingga kekuatan dulu diselesaikan, baru bisa masuk ke peluang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kuncinya bahwa untuk mengisi ancaman atau tantangan, maka mahasiswa harus menyelesaikan kolom kelemahan. Karena dasarnya untuk menyusun ancaman dan tantangan ini itu dilihat pada aspek kolom kelemahan. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan masuk pada strateginya. Jadi strategi atau cara bagaimana memanfaatkan kekuatan yang ada, kemudian bagaimana meminimalisir ancaman atau meminimalisir kelemahan untuk menghindari atau mengurangi ancaman. Nah, Bapak Ibu, pada materi yang telah di-download itu bisa dilihat sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Di situ ada matris SWOT.
Nah, di matris SWOT itu kan isinya ada IFAS dan EFAS dan ada strategi. Nah, pada slide yang ada bisa dilihat di situ pada aspek strategi ada 4 hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa, dan 4 hal ini itu kemudian akan menjadi tugas. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan dengan tugas, karena memang mata kuliah ini harus banyak praktek. Ya. Jadi setiap pertemuan itu ada tugas, dan tugas itu terstruktur, sehingga makanya di dalam penugasan itu selalu saya menjadikan syarat. Jadi syarat untuk mengerjakan tugas kedua harus selesai tugas pertama. Nah, untuk tugas ketiga ini ya syaratnya harus selesai tugas pertama dan kedua, baru bisa mengerjakan tugas yang ketiga. Olehnya itu mari kita perhatikan dengan baik. Jadi 4 hal yang saya maksud, yang pertama adalah strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Nah, 4 hal ini yang harus diisi pada kolom matris SWOT atau SWOT analisis. Baik, kita mulai yang pertama. Strategi SO. Apa itu SO? Jadi S itu adalah strength atau kekuatan atau kelebihan. O itu adalah opportunity atau peluang. Artinya apa? Bahwa bagaimana memanfaatkan kelebihan atau kekuatan yang dimiliki untuk meraih atau menciptakan peluang. Nah, syaratnya untuk mengisi kolom ini, mahasiswa harus membaca kolom kekuatan. Apa sih kekuatan yang telah ditulis di matris SWOT? Kemudian peluang apa yang ada di matris SWOT? Nah, inilah yang kemudian kita elaborasi. Nah, karena ini masih sifatnya pelatihan, makanya di tugas itu saya tuliskan minimal 5 per bagian. Jadi 5 isinya kekuatan, 5 isinya kelemahan, 5 isinya peluang, 5 isinya ancaman. Ya, karena ini baru pembelajaran, latihan. Nah, pada kolom SO ini idealnya 5 juga. Ya, akan tetapi kalau sudah paham dan kita sudah beralih pada level yang lebih tinggi, tidak mesti 5, karena mungkin ada beberapa poin itu kita elaborasi atau kita gabungkan. Nah, tapi karena sekali lagi ini adalah latihan, silahkan dibuat saja dulu masing-masing 5. Taruhlah contoh. Suatu organisasi, ada organisasi yang saya buat. Kemudian saya mengatakan bahwa kelebihan organisasi ini itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang dibuktikan dengan tingkat pendidikan rata-rata magister atau S2. Nah, ini menjadi kelebihan daripada organisasi yang saya buat. Nah, karena dia SDM-nya bagus, apa peluang yang bisa diraih? Maka saya tulislah di peluang, memiliki keunggulan kompetitif. Ya, dengan SDM yang dimiliki, maka organisasi atau lembaga ini mampu bersaing atau memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, selanjutnya inilah yang kita masukkan di strategi SO. Nah, strategi apa yang dilakukan agar supaya peluang ini bisa diraih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di matris SWOT ini ada namanya WO,
Jadi W itu adalah kelemahan atau weakness, O itu adalah peluang atau opportunity. Maknanya apa? Maknanya di sini di WO ini adalah bagaimana kita meminimalisir atau memperkecil kelemahan untuk meraih peluang. Strategi apa yang dilakukan agar supaya kelemahan-kelemahan yang dimiliki itu bisa diminimalisir agar supaya kita bisa menciptakan suatu peluang. Nah, silahkan masing-masing individu memikirkan kira-kira apa upaya-upaya apa, program apa yang dilakukan agar supaya kelemahan itu bisa diminimalisir sehingga bisa menciptakan peluang. Dan setiap kelompok pasti memiliki karakteristik yang berbeda karena lembaga yang dibentuk, lembaga yang dianalisis juga berbeda. Sehingga saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik, saya hanya menjelaskan secara general agar semua kelompok ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga yang harus dikerjakan oleh mahasiswa adalah menciptakan strategi ST. Ya. Jadi S itu adalah kekuatan atau kelebihan, T itu adalah ancaman atau hambatan. Ini maknanya apa? Bahwa bagaimana kita memanfaatkan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh organisasi kita untuk mengatasi hambatan atau ancaman. Jadi silahkan kembali kepada setiap individu mahasiswa memikirkan kira-kira upaya-upaya apa, program apa yang dilakukan agar supaya kita bisa mengatasi ancaman atau tantangan yang ada dengan memanfaatkan kekuatan yang kita miliki. Kemudian yang keempat, WT. Jadi WT itu adalah kelemahan dan ancaman. Nah, untuk yang keempat ini maknanya bahwa bagaimana kita menciptakan suatu strategi dengan meminimalisir kelemahan yang ada untuk mengatasi atau menghindari terjadinya hambatan atau ancaman. Nah, ini sama. Jadi masing-masing kelompok memikirkan kira-kira upaya apa, program apa yang perlu dimasukkan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh lembaganya dalam rangka mengatasi atau bahkan menghindari atau memperkecil ruang-ruang ancaman atau tantangan yang mungkin terjadi atau dihadapi oleh lembaga yang telah dibuat. Nah, saya kira ini penjelasan terkait dengan strategi yang perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan kekuatan dan meminimalisir kelemahan, memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Nah, silahkan nanti kemudian mahasiswa mengisi kolom matris SWOT ini yang bisa di-download atau dilihat nanti di tugas. Setelah itu di-upload kembali. Nah, saya kira itu penjelasan terkait dengan matris SWOT, dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan matris SWOT yang di dalamnya itu 3 hal. Yang pertama adalah IFAS,
yang kedua EVAS, dan yang ketiga adalah strategi. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi scoring SWOT. Jadi scoring SWOT ini sangat penting untuk mengetahui posisi atau kemampuan bersaing suatu lembaga atau organisasi. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Sebagai kesimpulan bahwa dalam menyusun atau mengisi matriks SWOT, maka mahasiswa harus memperhatikan konsistensi. Konsistensi yang saya maksud adalah bagaimana isian-isian pada matriks SWOT ini itu saling terintegrasi, saling berhubungan. Karena antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, saya kira itu intinya. Bapak Ibu, sebagai penutup dan menjadi harapan kita bersama bahwa mudah-mudahan penyebaran virus corona ini cepat teratasi sehingga kita kembali ke kampus melaksanakan aktivitas perkuliahan secara tatap muka. Akan tetapi sebenarnya di program studi Magister Manajemen jauh sebelum adanya virus corona ini itu sudah menetapkan suatu kebijakan tentang pembelajaran daring. Jadi memang kita di prodi ini ingin melakukan transformasi pembelajaran dari tatap muka dengan pembelajaran daring dengan sistem 40% pembelajaran daring, 60% pembelajaran tatap muka. Atau kita bagi setiap dosen itu mengajarkan pembelajaran daring 4 kali pertemuan, kemudian tatap muka 4 kali pertemuan. Akan tetapi untuk saat ini karena kita belum tahu sampai kapan ini penyebaran atau pencegahan virus corona akan berakhir, sehingga sistem pembelajaran kita masih tetap menggunakan daring. Jadi selama masa libur ini untuk mencegah penyebaran virus corona kita masih tetap akan menggunakan pembelajaran daring. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya diri kita, keluarga, dan bangsa dan negara ini bisa aman dan penyebaran virus corona bisa cepat teratasi. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.